Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian semuanya sehat. Hari ini pelajaran SKI. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita bersama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini yaitu mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam. Masyarakat Arab itu ada dua, yaitu penduduk yang tinggal di desa namanya suku Badui. Mereka tinggal berpindah-pindah tempat. Kemudian yaitu yang kedua suku Hadari, yaitu mereka yang tinggal menetap di perkotaan. Mata pencaharian masyarakat Arab yaitu yang pertama peternakan. Hasil peternakan merupakan sumber penghasilan khususnya bagi suku Badui. Mereka tinggal berpindah-pindah tempat mencari padang rumput. Mereka biasanya mengembala kambing, domba, dan biri-biri. Masyarakat Arab menganggap bahwa semakin banyak hasil peternakan mereka, maka mereka akan semakin kaya. Selain suku Badui, sebagian masyarakat perkotaan menjadikan penghasilan mereka dari peternakan. Ada yang mengembala hasil peternakan sendiri, ada juga mengembala punya orang lain. Seperti Nabi Muhammad ketika tinggal di Bani Sa'ad, beliau seorang pengembala kambing. Begitu juga dengan Umar bin Khattab. Jazirah Arab sebagian adalah padang pasir yang sangat luas dan juga gersang. Hampir tidak ada pepohonan. Akan tetapi ada juga daerah yang subur, yaitu di lembah-lembah yang ada oase atau mata air. Sebagian penduduk yang tinggal di sana, mereka mata pencahariannya sebagai petani. Hasil pertanian mereka yaitu sayuran dan buah-buahan yang kemudian akan mereka jual ke kota Mekah atau Madinah. Masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah subur seperti Yaman, Thaif, Madinah, dan lain sebagainya, mereka menggantungkan hidupnya pada pertanian. Hasil pertanian mereka yaitu berupa kopi, kurma, gandum, dan buah-buahan. Mata pencaharian yang ketiga yaitu perdagangan. Suku-suku Arab yang tinggal di perkotaan seperti Mekah dan Madinah, mereka bekerja sebagai pedagang. Pada zaman jahiliyah, perdagangan mereka sudah sangat maju, yaitu sudah sampai ke luar negeri. Negeri tujuan mereka yaitu Syam, Yaman, Persia, Habsyi, dan juga Mesir. Mereka berdagang sampai ke luar negeri, yaitu dengan berjalan kaki, naik unta ataupun naik kuda. Mereka berdagang sampai berhari-hari, berminggu, bahkan berbulan-bulan. Biasanya mereka berangkat berdagang secara rombongan untuk menghindari para perampok. Rombongan berdagang mereka disebut juga dengan kafilah. Mereka membawa barang-barang dagangan, kemenyan, kain sutra, barang logam, kulit, dan minyak wangi. Setelah mereka kembali berdagang, mereka juga membawa barang dagangan yang nantinya akan dijual di kota Mekah ataupun di kota Madinah.
yaitu mereka membawa gandum, minyak zaitun, beras, jagung, dan juga pakaian. Pusat perdagangan mereka yaitu di Pasar Ukais yang berada di dekat Ka'bah. Kemudian Zulmajad dan juga Majnah yang berada di kota Madinah. Suku Quraisy merupakan penduduk Mekah yang memegang peranan penting dalam perniagaan di Arab. Penduduk Mekah memiliki kedudukan tersendiri dalam pandangan orang-orang Arab, yaitu mereka penduduk negeri haram atau Mekah. Orang Arab lain tidak akan mengganggu mereka, juga tidak akan mengganggu perniagaan mereka. Allah telah menganugerahkan hal itu kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 67. Masyarakat Arab mendapatkan pengalaman berniaga dari orang-orang Yaman yang tinggal di Mekah. Orang-orang Yaman terkenal keahliannya di bidang perniagaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kebiasaan orang-orang Quraisy mengadakan perjalanan perdagangan ke daerah lain, yaitu perjalanan musim dingin ke daerah Yaman dan musim panas ke daerah Syam. Allah berfirman dalam surat Al-Quraisy ayat 1-4. Dalam bidang ekonomi, praktek riba sudah lazim digunakan mereka. Mereka mendapatkan pengaruh dari bangsa lain. Tata cara berdagang bangsa Arab yaitu yang pertama, kerjasama bagi hasil. Satu pihak pemilik barang dagangan dan satu pihak orang yang menjalankan dagang. Kemudian keuntungannya akan dibagi di antara mereka berdua. Hal ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika menjalankan dagang milik Siti Khadijah. Berdagang dengan rombongan atau kafilah. Beberapa pedagang membentuk suatu rombongan atau kafilah. Biasanya mereka berdagang secara berombongan. Mereka dikawal oleh beberapa tentara untuk menjaga keselamatan mereka. Kemudian yang ketiga yaitu mengatur waktu perjalanan. Untuk mendapatkan keuntungan yang besar, orang Arab biasanya menentukan hari untuk berdagang. Seperti ketika musim dingin, mereka akan berdagang menuju Yaman. Kemudian ketika musim panas, mereka akan berdagang ke negeri Syam. Kebiasaan berdagang mereka dijelaskan dalam surat Al-Quraisy. Demikianlah pelajaran SKI hari ini. Sebelum Bu Guru akhiri, mari kita bersama-sama membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca terus min satu.